Ladies and gentlemen. Hai guys, perkenalkan nama saya Indah Cevania, Siti Raisa. Halo, perkenalkan nama saya Abrasi Fernando Manal. Teman-teman, kalian pernah dengar fenomena work from home nggak? Ternyata PT Gojek Indonesia pernah menerapkan kebijakan tersebut. Mari kita bahas bareng-bareng. Pada Maret 2020, seiring meluasnya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan secara berkala oleh pemerintah, Gojek menerapkan sistem work from home atau WFH. COVID-19 makin gila, perkantoran diusulkan WFH 100%. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengusulkan ke pemerintah agar karyawan kantor WFH 100% karena kasus COVID-19 menggila. Dengan WFH 100%, maka dia yakini kasus COVID-19 bisa melandai. Pembatasan mobilitas dan momen tatap muka warga perlu dibatasi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Pandu Riono menyebut semua kegiatan di perkantoran harus dikosongkan terlebih dulu minimal 1 pekan baik kantor swasta maupun pemerintahan. Info selengkapnya jangan lupa follow suara.com. Kebijakan ini merupakan respon cepat atas situasi darurat kesehatan yang tidak terduga. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Sehingga implementasinya pun dilakukan dalam waktu singkat tanpa persiapan yang matang. Kondisi ini menjadikan Gojek sebagai contoh nyata yang menarik untuk digaji. Bagaimana perusahaan teknologi besar beradaptasi dengan WFH, ada dampaknya terhadap produktivitas, dan apakah sistem ini terbukti efektif? Mari kita bahas. Ayo! Jadi permasalahannya ialah selama masa WFH penuh, Gojek menghadapi sejumlah tantangan nyata. Antara lain koordinasi antar tim lintas divisi yang melambat akibat komunikasi serba digital. Dan yang kedua, proses onboarding karyawan baru menjadi kurang efektif tanpa tatap muka langsung. Dan yang ketiga, sebagian karyawan mengalami kesulitan memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Dan keempat, kolaborasi antar kreatif dan brainstorming tim merasa lebih terhambat dibandingkan di saat ini. Dan yang terakhir, karyawan di luar kota besar menghadapi keterbatasan infrastruktur. Positif yang pertama yaitu fokus kerja individual meningkat, yang kedua hemat waktu commuting, yang ketiga biaya operasional turun, yang keempat motivasi otonomi meningkat. Dampak negatifnya ada kolaborasi tim yang terhambat, terus ada burnout jangka panjang, onboarding karyawan baru yang sulit, hingga rapat virtual yang berlebihan. Apakah WFH efektif? Berdasarkan evaluasi internal Gojek yang dilakukan pada akhir 2021, hasilnya bersifat mix atau beragam. Dari survei kepuasan karyawan, sekitar 68% merasa produktif saat WFH. Namun 41% yang merasa WFH sepenuhnya efektif untuk pekerjaan yang bersifat kolaboratif. Kesimpulannya, WFH di Gojek terbukti efektif untuk pekerjaan teknis dan individual atau engineering data dan riset, tetapi kurang efektif untuk pekerjaan yang membutuhkan koordinasi intensif antar tim. Oleh karena itu, pada pertengahan 2022, Gojek resmi menerapkan kebijakan hybrid working, yaitu kombinasi 3 hari WFO dan 2 hari WFH per minggu sebagai solusi yang dianggap paling seimbang. Solusi yang pertama yaitu ada penerapan tools
digital seperti Slack, Notion, dan Google Workspace. Diperkuat untuk menjaga komunikasi tetap lancar. Yang kedua, ada kebijakan No Meeting Friday diberlakukan untuk memberikan waktu fokus tanpa gangguan rapat. Yang ketiga, ada tunjangan khusus WFH atau Work from Home diberikan kepada karyawan untuk mendukung pengadaan fasilitas kerja di rumah. Yang keempat yaitu program kesehatan mental atau Mental Health Day and Counseling virtual diluncurkan sebagai respon dan meningkatnya burnout. Model hybrid work akhirnya diadopsi sebagai solusi jangka panjang yang menggabungkan keunggulan WFH dan WFO. Nah, jadi kesimpulannya ialah WFH di Gojek memberikan dampak positif bagi produktivitas individu, terutama bagi karyawan teknis. Namun, sistem ini kurang efektif untuk pekerjaan kolaboratif dan berpotensi menimbulkan burnout jika diterapkan secara penuh tanpa batas waktu. Model hybrid working terbukti menjadi solusi terbaik, fleksibel, manusiawi, dan tetap menjaga efektivitas tim secara keseluruhan. Saat ini, kita dituntut untuk selalu waspada. Saat ini, kita diharuskan berkarya dengan cara yang berbeda. Tapi, masih ada mereka yang harus berjuang di luar rumah. Sebagai penjaga amanah, berbesar hati, abaikan gelisah. Untuk mereka yang menjadi garda terdepan, kegigihannya membuat kita bisa di rumah aja mendapatkan rasa nyaman. Kesehatan dan keselamatan merekalah prioritas dan harapan. Segenap upaya dan inisiatif kita kerahkan. Terima kasih mitra, telah menjadi andalan kita semua. Satukan kekuatan dan komitmen dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya anak bangsa bisa lewati ini bersama. Pernah memakai kebijakan itu tersebut. Gak apa-apa gitu aja, biar aja. Apakah WFH efektif? Apa coy? Itu ya. Mulai aja langsung aja. 1, 2, 3 ya. WFH atau Work from Home yaitu diberikan kepada Oh my god. Lintas divisi yang melambat akibat komunikasi yang serba digital, dan selanjutnya pada Maret 2020 seiring masa pandemi COVID-19. Lupa. Mari kita bahas. Ayo. Dan yang keempat, program kesehatan mental. Aduh, udah. Saya Aloysius Fernando Manal,